Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Kutsi Aziz dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banten. Latar belakang berdirinya Kerajaan Islam Banten ini bermula dari upaya Sunan Gunung Jati dari Cirebon pada tahun 1524 atau 1525 yang meletakkan dasar bagi pengembangan agama dan kerajaan Islam serta bagi perdagangan orang-orang Islam di sana. Letak geografis Kesultanan Banten ini bertempat di wilayah barat Pulau Jawa sampai dengan Lampung, Sumatera, dan berlangsung dari tahun 1526 sampai 1813. Kehidupan politik Kesultanan Banten. Pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten melepaskan diri dan tubuh menjadi kerajaan besar. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir kerajaan Banten karena Banten semakin maju di bawah pimpinannya. Puncak kejayaannya ada saat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin. Kehidupan ekonomi Kesultanan Banten. Ekonomi Kesultanan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Kehidupan sosial Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah salah satu kesultanan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaannya. Usaha Sultan Ageng Tirtayasa adalah perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673. Kehidupan budaya Kesultanan Banten. Masyarakat Banten terdiri dari beragam etnis, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, dan lain-lain. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina serta pedagang India dan Arab. Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibon yang dibangun oleh Jan Lucas Cardeel, seorang Belanda yang telah memeluk agama Islam. Sejumlah peninggalan bersejarah di Banten saat ini dikembangkan menjadi tempat wisata sejarah yang banyak menarik kunjungan wisatawan. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Sunda hingga Lampung. Masa kemunduran Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran setelah Sultan Ageng Tirtayasa turun tahta dan digantikan dengan putranya Sultan Haji 1671 sampai dengan 1686. Berbeda dengan ayahnya yang anti VOC, Sultan Haji cenderung ingin menjalin hubungan baik dengan VOC. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.